Muslim wajib tahu, ternyata kuburan setiap harinya senantiasa berseru, meneriakkan 5 peringatan kepada manusia tentang apa-apa yang harus dipersiapkan sebelum masuk ke dalam alam kubur. Lantas apa saja 5 peringatan tersebut? Insya Allah kita akan bahas berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, amma ba'd. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan diberkahi umurnya. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setiap yang hidup pasti akan mengalami kematian. Salah satu tempat yang pasti akan menjadi tujuan terakhir saat manusia telah meninggal adalah kuburan, di mana tempat tersebut manusia akan mulai mempertanggungjawabkan segala apa yang telah dilakukannya di dunia ini. Dan tentunya 5 peringatan ini selalu diserukan oleh kuburan, yang mana berguna untuk memperingatkan manusia agar mempersiapkan apa-apa saja yang tentunya menjadi ujian nanti di alam kubur. Di dalam hadis yang tertulis dalam kitab Daqaiqul Akbar juz 4 halaman 639, semakna juga dengan hadis dalam kitab Sunan At-Tirmidzi, disebutkan bahwa kuburan setiap harinya berseru meneriakkan 5 peringatan. Saya ini adalah tempat sendirian, oleh karena itu maka engkau carilah teman yang akan menemanimu nantinya, yaitu bacaan Al-Quran. Saya adalah tempat yang sangat gelap, maka terangilah saya dengan sholat malam. Saya ini adalah tempat yang dipenuhi oleh tanah, dikelilingi oleh tanah, maka bawalah alas tidurmu, yakni amalan soleh. Saya ini adalah sarangnya ular-ular, maka bawalah penawar daripada ular tersebut dari muka bumi, yaitu bacaan dan amalan Bismillahirrahmanirrahim. Saya adalah tempatnya malaikat mungkar dan nakir, maka perbanyaklah membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, agar engkau bisa menjawab seluruh pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, 5 peringatan yang diserukan oleh alam kubur ini. Yang pertama adalah carilah teman yang akan menemanimu di alam kubur. Tentunya kita ketahui di alam kubur adalah tempat yang sunyi dan sepi. Tak seorang pun dari sanak saudara yang masih hidup mau menemani kita. Bagi orang-orang yang gemar membaca Al-Quran sewaktu hidupnya di dunia, Al-Quran akan menemaninya di alam kubur sampai ia dimasukkan ke dalam surga. Di dalam suatu riwayat diceritakan oleh Al-Bazzar dalam kitab Lali al-Masmunah, menjelaskan bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan melakukan segala persiapan untuk penguburnya di rumah, tiba-tiba datang seorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, ia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, maka datang 2 malaikat, yakni malaikat munkar dan nakir, untuk menanyakan amal perbuatan si mayit selama masa hidupnya di dunia. Maka kedua malaikat tersebut berusaha memisahkan orang tampan tersebut dari si mayit agar memudahkan proses ditanyanya hal yang akan ditanyakan. Akan tetapi si tampan berkata, ia adalah sahabat karibku dalam keadaan bagaimanapun aku. Ia tidak akan pernah meninggalkanku. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian.
aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Kemudian si tampan itu berkata kepada si mayit, Ana Al-Quran, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu membaca dengan suara yang keras dan terkadang kamu baca dengan suara yang perlahan. Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan mungkar dan nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan dan kepayahan. Yang kedua, teriakan yang diteriakan oleh kuburan yakni adalah carilah penerang yang akan menerangimu di alam kubur. Ada banyak hal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan penerangan di alam kubur. Salah satunya adalah dengan mengerjakan sholat. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, sholat adalah cahaya, sedekah yang tentunya merupakan bukti nyata daripada aplikasi bacaan-bacaan yang senantiasa dibacakan dalam Al-Quran. Dalam sebuah hadis menjadi penguat bahwa sholat adalah cahaya, sedekah merupakan bukti nyata, sabar itu sinar, dan Al-Quran adalah pembelamu atas penuntunmu. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW bersabda tentang kuburan seorang wanita yang berkulit hitam yang bertugas membersihkan masjid. Wanita itu meninggal, kemudian beliau menyolatkan wanita itu di atas kuburnya. Setelah itu beliau berkata, sungguh kuburan-kuburan ini penuh dengan kegelapan atas penghuninya, dan sungguh Allah Azza wa Jalla akan meneranginya untuk mereka dengan salatku di atas mereka. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga adalah carilah alas tidur untuk sebagai bekal nanti di alam kubur yang berupa amalan soleh dan juga kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama hidup di dunia, yang nantinya akan menjadi alas kubur sesungguhnya. Salah satu amal soleh itu adalah membaca Al-Quran, dan menjadikan teman di alam kubur Al-Quran adalah memberikan alas tidur. Bahwa dengan menjadikan amalan soleh, dari itu berbuat baik kepada tetangga, daripada menyambung silaturahmi, menghadiri kajian-kajian ilmu, maka itu merupakan amalan-amalan soleh yang tentunya akan menjadi permadani sebagai alas untuk kenyamanan tidurnya, istirahatnya di alam kubur. Kemudian yang keempat, bawalah racun dari bumi untuk membunuh ular di alam kubur. Bagi orang-orang yang beriman, racun untuk membunuh ular di alam kubur itu adalah aplikasi dan bacaan daripada Bismillahirrahmanirrahim. Dengan membaca dan mengamalkan ini, berarti seseorang telah menghambakan dirinya sepenuhnya hanya kepada Allah Jalla fil Ula, sehingga ular penyiksa dalam al-kubur yang bernama ular kinin ini akan menjauh daripadanya. Dijelaskan dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Abi Mulaikah berkata, saya mendengar Aisyah radhiyallahu anha berkata, hai orang-orang kafir akan disiksa pedih di kuburnya dengan dicabik-cabik ular ganas yang botak. Lalu ular tersebut memakan orang itu dari kepala hingga kakinya. Kemudian orang itu kembali dengan bentuk sempurna. Setelah itu dimakan lagi orang itu dari kaki sampai kepada kepalanya. Lalu orang itu kembali kepada bentuk sempurnanya. Lalu ular itu memakan lagi orang tersebut hingga sampai kakinya. Begitu seterusnya. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Lalu yang kelima, perbanyaklah membaca kalimat tauhid. Dengan memperbanyak membaca kalimat tauhid, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan juga tentunya mengamalkannya, meresapinya, memahami maknanya, maka hal tersebut dapat mempermudah mayit dalam menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Dikarenakan kalimat ini merupakan zikir yang paling utama dan juga pokok daripada al-Islam. Barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan kalimat tauhid, maka ia akan mendapatkan jaminan surga. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdillah. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. Hadis riwayat Tirmidzi.
Di dalam riwayat yang lain dijelaskan, barang siapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tentunya 5 peringatan yang diteriakkan oleh kuburan kepada manusia setiap harinya, hanya saja kita tidak diperkenankan oleh Allah untuk mendengar teriakan tersebut. Karena bisa jadi jika kita diperdengarkan teriakan tersebut, kita akan merasa sangat ketakutan dan akan mengganggu daripada alam dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya kalian tidak akan saling menguburkan, tentulah aku akan berdoa kepada Allah agar memperdengarkan kepada kalian siksa kubur yang aku dengar. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Wallahu alim bisawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita daripada siksa kubur dengan senantiasa mendengar kajian, mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.